Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misra Tonggo dari FTKI Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan clustering dari tugas teknik data mining. Referensi jurnal yang saya pakai dalam tugas ini disusun oleh Salsabila dengan judul Klasifikasi Barang menggunakan metode clustering Cummins dalam penentuan prediksi stok barang, dengan studi kasus UKM Mar'ah Jilbab Kediri. Abstrak. Mar'ah merupakan UKM yang bergerak di bidang penjualan jilbab. Saat ini, UKM Mar'ah masih melakukan pemenuhan stok barang atau produk, melakukan pencatatan transaksi secara manual sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan data dan kurangnya efisiensi waktu yang diperlukan. Jumlah permintaan dari konsumen yang fluktuatif mengakibatkan stok yang harus disiapkan menjadi tidak stabil. Di samping itu, KMRA tidak dapat mengelompokkan produk yang laris dan tidak laris terjual, maka diperlukan suatu produk aplikasi yang dapat memproses pengolahan data besar dengan menggunakan suatu teknik data mining. Tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu model program aplikasi yang dapat mengklastering atau mengelompokkan produk yang harus memiliki jumlah stok yang besar dan jumlah stok yang sedang dan jumlah stok sedikit. Juga program aplikasi yang memudahkan UKM Mar'ah menerapkan hasil yang diperoleh. Proses KKD. Di sini ada tahapan dari proses KKD. Yang pertama, data diselection, kemudian menjadi target data, kemudian di reprocessing, kemudian jadi pre-processed data, kemudian di transformation menjadi transformed data, kemudian data mining menjadi patterns, kemudian evaluasi menjadi knowledge. Data selection. Pemilihan seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam knowledge discovery in database dimulai. Pre-processing. Proses screening mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data seperti salah cetak. Kemudian yang selanjutnya, transformation merupakan deskripsi tentang coding. Coding adalah suatu proses transformasi data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Kemudian ada data mining. Data mining adalah proses pencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik-teknik, metode-metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Yang terakhir ada evaluasi. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini mencakup evaluasi terhadap data yang dihasilkan mengenai penentuan stok produk untuk jumlah banyak, sedang, atau sedikit dari pengolahan data yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya ada prosedur penelitian. Rangkaian atau tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, peneliti memulai mengidentifikasi masalah, melakukan studi literatur, kemudian menentukan input dan output dalam aplikasi, kemudian merancang sistem, kemudian mengumpulkan data, menerapkan metode Cummins clustering, kemudian melakukan pengujian sistem, kemudian menarik kesimpulan, dan selesai. Langkah-langkah clustering Cummins. Proses clustering dengan menggunakan algoritma Cummins memiliki langkah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi. Tentukan K sebagai jumlah cluster yang diinginkan dan ketidakmiripan atau jarak yang diinginkan, sehingga perlu ditetapkan ambang batas perubahan fungsi objektif dan ambang batas perubahan centroid. Kemudian yang kedua, pilih K data baru, set data X sebagai centroid.
Yang ketiga, alokasikan semua data ke sentroid terdekat dengan metrik jarak yang sudah ditetapkan dengan memperbarui ID setiap data. Yang keempat, hitung kembali sentroid C berdasarkan data yang mengikuti klaster masing-masing. Yang terakhir, nomor 5, ulangi langkah 3 dan 4 sehingga kondisi konvergen tercapai, yaitu A. Perubahan fungsi objektif sudah di bawah ambang batas yang diinginkan, atau B. Tidak ada data yang berpindah klaster, atau C. Perubahan posisi sentroid sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pusat awal klaster atau sentroid didapatkan secara random. Untuk penentuan awal klaster adalah pusat klaster 1 ada 600 dan 404, kemudian pusat klaster 2 ada 1000 dan 782, kemudian pusat klaster 3 ada 750 dan 85. Untuk mengukur jarak antar data dengan pusat klaster yang digunakan Euclidean distance, kemudian didapatkan metrik jarak sebagai berikut. Rumusnya adalah D sama dengan X dikurang Y sama dengan akar N X I dikurang Y I pangkat 2 I sama dengan 1. X adalah pusat klaster dan Y adalah data. Dari 20 data yang dijadikan sampel, telah terpilih pusat awal klaster baru C1 600 dan 404, C2 1000 dan 782, dan C3 750 dan 85. Lalu dilakukan penghitungan jarak dari sisa sampel data dengan pusat klaster yang dimisalkan dengan M, A, dan B, di mana A merupakan total penjualan dan B harga barang yang diperkecil agar cara penghitungan lebih mudah. Kemudian ada titik pusat baru yang dihitung. Tentukan posisi sentroid baru atau CK dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang ada pada sentroid yang sama. CK sama dengan 1 dibagi CK, D sama dengan 1, di mana NK adalah jumlah dokumen dalam klaster K dan D1 adalah dokumen dalam klaster K, sehingga didapatkan titik pusat sentroid baru yaitu C1 ada 521,428 dan 548,428. C2 ada 1408,33 dan 470,166, dan C3 ada 857,14 dan 108,14. Dari hasil penghitungan Euclidean distance, kita dapat membandingkan C1, C2, dan C3. Anggota C1 adalah M2, M3, M4, M5, M6, M7, dan M8. Kemudian anggota C2 adalah M1, M9, M11, M12, M13, dan M14. Kemudian anggota C3 ada M10, M15, M16, M17, M18, M19, dan M20. Hasil clustering menggunakan FFN menghasilkan cluster 1 dengan true positif 5, true negatif 6, false positif 2, dan false negatif 4 dengan akurasi 70. Dan C2 mendapatkan true positif 0, true negatif 11, false positif 7, dengan false negatif 2 dengan akurasi sebanyak 6, true negatif 11,
false positif 0, dan false negatif 3 dengan akurasi 85 dengan rata-rata akurasi sebanyak 70. Dan hasil clustering tanpa menggunakan RFM, cluster 1 mendapatkan true positif 5, true negatif 9, false positif 2, dan false negatif 4 dengan akurasi 70. C2 mendapatkan true positif 2, true negatif 11, false positif 5, dan false negatif 2 dengan akurasi 65. Dan C3 mendapatkan true positif 6, true negatif 13, false positif 0, dan false negatif 1 dengan akurasi 95 dengan rata-rata akurasi tanpa menggunakan RFN sebanyak 76,6666667. Kemudian ada interface dari sistem yang telah dibuat oleh peneliti. Yang pertama ada menu login. Di sini ada menu login karyawan. Kemudian setelah menu karyawan ada dashboard. Kemudian ada data barang, di mana data barang dapat kita ubah menurut tanggal yang dapat disesuaikan. Dan di sini ada tanggal, nama barang, harga terjual, total harga, dan bisa diedit maupun dihapus. Kemudian ada menu edit barang, dan ini ada laporan data penjualan barang. Kemudian ada grafik data kelompok clustering 1, di mana data tingkat penjualan jilbab berdasarkan laba dan total penjualan. Kode jilbab dengan penjualan tertinggi sebanyak kurang lebih 470. Kesimpulan, dengan detail akurasi kategori penjualan tertinggi dan pemberian keuntungan terbesar masing-masing kelas, yaitu sebagai berikut. Untuk kategori data C1 sehingga dibutuhkan stok banyak untuk memenuhi permintaan, dan untuk kategori C2 kategori penjualan sedang dan memberi keuntungan sedang sehingga membutuhkan stok yang tidak begitu banyak. Untuk kategori C3 kategori penjualan rendah dan memberi keuntungan rendah pula sehingga stok yang dibutuhkan sedikit. Dari akurasi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa sistem dapat mendukung pengambilan keputusan dalam upaya pengelompokan yang lebih baik menggunakan metode clustering Cummins. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.